biar jadi seleramu. Anger ya ujung-ujung nama jadi Kodomo, teman baikmu. Lain kali jangan begitu ya. Water Woman. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku bakal bikin tutorial edit video jedak-jeduk di aplikasi Motion seperti yang udah aku tampilin di awal. Nah, di sini aku udah main backsoundnya, kalian bisa download lewat link di deskripsi dan juga ada detik beatnya, kalian bisa cek langsung di deskripsi dan gak usah lama-lama lagi. Langsung aja di awal kita bisa tambahin mentahan videonya, kalian bisa download di deskripsi aku. Nah, oke, setelah itu kalian bisa potong di detik 11.21. Setelah itu kalian bisa coba putar videonya. Nah, di sini kita masuk di volume, ubah jadi 0. Setelah itu kalian bisa tambahin satu foto di detik 11.21 dan kalian bisa pajangin sampai detik 13.16. Nah, kalau udah kalian bisa potong di detik 11.27, klik foto yang belakang, masuk di move dan transfer bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir, biarin jadi 1080px. Di detik beat yang kedua kalian bisa zoom jadi 1200px, lalu kalian kasih keyframe juga di detik 13.03, ubah jadi 1200px. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe yang awal, kalian kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin, masuk di pertahanan keyframe yang akhir, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian kembali masuk di bagian kedua, kasih keyframe di awal dan juga di akhir, biarin jadi 0 derajat. Lalu di detik beat yang kedua kalian bisa atur jadi negatif 10 derajat dan di detik 13.03 atur jadi negatif 10 derajat. Masuk di pertahanan keyframe, kalian kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin semuanya di awal dan juga di akhir. Nah, kalau udah kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa langsung potong-potong fotonya sesuai detik beat sampai selesai. Nah, kalau udah kalian bisa balik secara horizontal pada potongan foto yang ketiga di detik 12.03, potongan foto di detik 12.22 dan potongan foto yang terakhir. Lalu kalian bisa tambahin satu foto di detik 13.16. Nah, setelah itu kalian bisa pajangin sampai detik 15.14. Lalu kalian potong di detik beat yang kedua, klik foto yang belakang, masuk di move dan transfer bagian ketiga, kasih keyframe di awal dan juga di akhir, biarin jadi 1080px. Di detik beat yang kedua kalian bisa zoom atau kalian bisa atur jadi 1200px. Setelah itu di detik beat 15.01 kalian bisa zoom juga jadi 1200px. Kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin di pertahanan keyframe awal dan di akhir. Setelah itu kalian masuk di bagian yang kedua, kasih keyframe di awal, lalu di detik beat yang selanjutnya atur jadi 10 derajat. Kalian kasih keyframe di detik 15.01, lalu yang di akhir ubah jadi 0 derajat. Kalian masuk di pertahanan keyframe, kalian kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin dan di belakangnya juga sama. Nah, kalau udah kayak gini kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik beat sampai selesai. Nah, setelah itu kalian bisa balik secara horizontal pada detik 13.29, di detik 14.19 dan juga di potongan terakhir di detik 15.01. Kalau udah kalian bisa tambahin satu foto lagi di detik 15.14, panjangin sampai detik 17.10 dan kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik beat semuanya sampai selesai. Dan jika udah kalian bisa masuk di foto yang awal dan kalian fokus di bagian kiri, kalian klik yang agak lama sampai berwarna hijau semuanya, ada 7 layar, lalu kalian bisa klik yang kotak segitiga lingkaran di atas. Nah, setelah itu kalian bisa tambahin satu foto lagi. Nah, setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 19.10 dan kalau udah kalian potong di detik beat yang kedua, klik foto yang belakang, masuk di move dan transfer bagian ketiga, kasih keyframe di awal dan juga di akhir, biarin jadi 1080px. Di detik beat yang kedua kalian bisa zoom jadi 1230px, selanjutnya zoom jadi 1300px, selanjutnya kalian bisa zoom jadi 1400px. Lalu detik beat yang selanjutnya kalian bisa atur jadi 1285px, selanjutnya atur jadi 1205px. Nah, kalau udah kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian fullin semuanya sampai
di pertahanan keyframe yang paling akhir. Dan kalau udah, kalian bisa masuk di bagian pertama, kasih keyframe di awal, lalu kalian biarin di tengah. Di detik bidang selanjutnya kalian atur. Ini terserah kalian mau atur kayak gimana. Lalu di detik bidang keempat kalian balikin ke tengah lagi. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kalian kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Nah, kalau udah, kalian bisa kembali masuk ke bagian kedua, kasih keyframe detik 17.28 dan juga di akhir di detik 18.10 atur jadi 5 derajat. Selanjutnya atur jadi negatif 5 derajat dan selanjutnya kembaliin jadi 5 derajat. Kalau udah, kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin semuanya sampai selesai. Nah, kalau udah, kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Nah, selanjutnya kalian bisa masuk di detik 11.21, kalian bisa klik fotonya, klik efek, klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di distorsi or warp, kalian cari efek namanya ubin ataupun tilas, klik yang pengaturan standar, mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari efek namanya paparan gambar. Nah, oke, setelah itu kalian untuk exposure-nya kasih keyframe di tengah, biarin jadi 0,00 dan bagian di awal ubah jadi 1,44. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di move dan transform, kalian move atau transform, kalian cari efeknya namanya ombang-ambing. Sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Lalu kalau udah di frekuensinya, kalian bisa atur jadi 4,50 Hz atau 4,50. Di magnitude-nya kasih keyframe di akhir, biarin jadi kalian ubah jadi 0 dan bagian di awal kalian bisa ubah jadi 350. Nah, kalau udah, kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, kalian fullin dan horizontalnya kalian agak mepet. Lalu kalian salin kurva dan kalian kembali klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek namanya buram gerak. Lalu kalian bisa klik tambahkan efek lagi. Setelah itu kalian masuk di distorsi or warp, kalian cari efek namanya turbulent displace, klik yang pengaturan standar, lalu di offsetnya yang X kalian bisa atur jadi 64. Nah, setelah itu untuk kekuatannya kasih keyframe di awal, biarin jadi 0,250 dan bagian di akhir ubah jadi 0,000. Masuk di pertahanan keyframe, kalian kasih kurva kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa kembali dan kalian masuk di evolution, atur jadi 4,62 atau 4,62. Lalu di bawahnya kalian klik yang XY, masuk di skala, kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,72 dan bagian di akhir kalian bisa ubah jadi 2,00. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga dan kalian kembali untuk oktavnya ubah jadi 1. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek lagi, tambahin efek ombang-ambing. Nah, di sudutnya kalian bisa atur jadi negatif 45,0 derajat, negatif 45. Lalu di frekuensinya ubah jadi 4,00 Hz. Di magnitude kasih keyframe di akhir, kalian bisa ubah jadi 0 dan bagian di awal ubah jadi 350. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe dan kalian tempel kurva yang udah kita salin tadi. Oke, kalau udah, kalian kembali lalu kalian salin efeknya. Nah, setelah itu kalian bisa tempelin di foto detik 13.16. Setelah itu kalian tempelin di detik 17.10 dan kalau udah, kalian bisa kembali lalu kalian bisa masuk di detik 11.27. Setelah itu kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek namanya ubin, mirrornya kalian aktifkan. Nah, setelah itu kalian bisa kembali klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di warna dan cahaya, tambahin paparan gamma. Exposure-nya kasih keyframe di akhir, kalian biarin jadi 0,00 dan di awal fullin. Masuk di pertahanan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga, naikin sampai kotak 2. Lalu kalian bisa kembali. Setelah itu kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek namanya buram gerak, klik tambahkan efek lagi, lalu kalian tambahin efek ombang-ambing. Di sudutnya kasih keyframe di awal, ubah jadi negatif 90,0 derajat. Lalu yang di akhir kalian bisa kasih sudut 90,0 derajat. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di frekuensi, lalu kalian ubah jadi 0,15 Hz atau 0,15 Hz. Oke, kalau udah, kalian masuk di magnitude, kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0 dan bagian di awal kalian bisa ubah jadi 200.
Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek. Lalu kalian masuk di move auto transform, kalian cari efek namanya ayun ataupun swing dan kalian klik yang pengaturan standar. Di frekuensinya ubah jadi 1,10 Hz. Di sudut 1 kasih keyframe di awal ubah jadi negatif 3,0 derajat. Lalu kalian bisa kasih keyframe di akhir ubah jadi 0,0 derajat. Masuk di sudut 2 kasih keyframe di awal ubah jadi 2,2 derajat. Lalu untuk yang di akhir kalian ubah jadi 0,0 derajat. Kalian kembali lalu kalian salin efeknya. Setelah itu kalian bisa tempelin di semua foto yang belum ada efeknya sampai selesai kecuali foto dalam grup dan efek pada grupnya. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa klik grup 1, klik edit grup, klik foto yang awal pertama, klik efek, klik tambahkan efek, kalian tambahin efek upin ataupun tilas, mirrornya kalian aktifkan. Nah, setelah itu kalian bisa kembali, lalu kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari paparan gamma. Nah, di exposure-nya kasih keyframe di akhir, lalu yang di awal ubah jadi 2,00, masuk di pertahan keyframe, kasih kurva ketiga seperti ini. Kalau udah kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek namanya linear strike, klik yang pengaturan standar. Lalu kalian kasih keyframe di tengah untuk kekuatannya ubah jadi 0 dan buat di awal ubah jadi 0,03. Lalu kalian masuk di pertahan keyframe, kasih kurva yang ketiga. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di opacity or visibility, kalian cari efek namanya berkedip atau blink. Lalu kalian klik yang pengaturan standar, frekuensinya kalian fullin. Nah, kalau udah kalian bisa kembali, untuk gambar mata pada berkedipnya kalian klik, lalu kalian salin efek dan kalian aktifkan lagi. Nah, setelah itu kalian bisa tempelin efek yang udah kita salin tadi di semua foto yang belum ada efeknya. Ini untuk tanda matanya kalian nggak usah aktifin aja karena itu efeknya khusus untuk buat foto yang pertama. Nah, kalau udah gini, kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa masuk di grup 1, lalu kalian bisa klik efeknya. Setelah itu kalian klik tambahkan efek, masuk di upin, kalian tambahin efek upin, mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, kalian tambahin efek combo ambing. Nah, buat sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Setelah itu di frekuensi kalian bisa atur jadi 1,00 Hz. Lalu di magnitude-nya kalian biarin. Setelah itu kalian kembali, lalu kalian klik tambahkan efek, tambahin efek ayun ataupun swing. Nah, di frekuensinya kalian bisa atur jadi 1,00 Hz. Di sudut 1 kalian bisa kasih keyframe di awal dan kalian ubah jadi negatif 4,0 derajat. Buat yang di akhir kalian ubah jadi 0,0 derajat, kalian masuk di sudut yang kedua, lalu kalian ubah jadi 4,0 derajat. Nah, kalau udah kayak gitu, kalian bisa kasih keyframe juga di akhir, lalu kalian ubah jadi 0,0 derajat. Oke, kalau udah kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, kalian tambahin efek buram gerak di bagian blur. Oke, kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa masuk di detik 00.00 atau di awal video, klik tanda plus, klik kotak, lebarin satu layar. Lalu untuk colornya ubah jadi warna hitam dan di blending dan opacity-nya, opasitasnya ubah jadi 10%. Lalu kalian klik tambahkan kotak lagi, lebarin satu layar, klik efek, klik tambahkan efek. Lalu kalian klik yang lainnya. Setelah itu kalian cari efek namanya copy background atau salin latar belakang. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek namanya Gaussian blur. Kalau udah kalian bisa klik yang pengaturan standar. Di kekuatannya ubah jadi 0,200, kembali klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, cari efek namanya paparan atau exposure gamma. Klik yang pengaturan standar. Di exposure-nya kalian ubah jadi negatif 0,80. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian masuk di blending dan opacity, klik yang perbedaan dan kalian klik yang subtract. Nah, setelah itu kalian klik tanda plus, klik kotak, lebarin satu layar. Lalu di colornya ubah jadi warna putih. Setelah itu masuk di blending dan opacity, klik yang kontras, klik overlay. Setelah itu kalian bisa panjangin ke 3 persegi panjangnya sampai di akhir video. Nah, oke, kalau udah semuanya, kalian bisa cek dulu videonya. Oh ya, kalian klik yang tengah, masuk di blending dan opacity. Untuk opasitasnya ubah jadi 80%. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa
masuk di grup yang pertama. Lalu kalian klik edit grup, kalian klik foto yang di awal, klik efek, masuk di upin, kasih keyframe di tengah, biarin. Di awal ubah jadi 1,080 dan di akhir juga ubah jadi 1,080. Nah kalau udah kayak itu, kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, naikin setengah, lalu kalian salin kurvanya, tempelin di belakang, kalian balik kurvanya. Setelah itu kalian kembali dan kalian salin efek, dan kalian tempelin di efek upin-upin selanjutnya sampai selesai. Nah kalau udah, kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa cek dulu videonya. Nah kalau udah sesuai, kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Oke, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Guys, berusaha jadi Indomie biar jadi seleramu. Anger ya, ujung-ujung nama jadi Kodomo, teman baikmu. Lain kali jangan begitu ya, Waterboomman. Oke, jadi segitu aja tutorial dari aku. Terima kasih udah nonton video aku, dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.